Usianya saat ini 30 tahun. 30 tahun. Ibu datang ke sini atas rujukan siapa, Bu? Dokter. Dokter, boleh saya lihat surat rujukannya? Boleh. Di surat rujukan ini Ibu didiagnosis GERD ya, Bu ya? Sejak kapan, Bu, Ibu mengalami GERD? Seminggu yang lalu, Mbak. Seminggu yang lalu. Sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan diet? Belum sih, Mbak. Untuk konsumsi obat, Ibu ada konsumsi obat? Ada, Mbak, obat-obat kayak yang di apotik. Jadi kalau kambuh beli obatnya di apotik gitu ya, Bu? Iya. Untuk aktivitas sehari-hari Ibu ngapain aja, Bu? Cuman nyapu, ngepel, cuci doang sih, Mbak. Ibu saat ini pekerjaannya apa, Bu? Bekerja atau ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga. Untuk olahraga, Bu, sering olahraga atau jarang? Jarang sih, Mbak. Paling 1 minggu cuman 2 kali. Sebelumnya Ibu udah pernah mengukur tinggi badan dan berat badan? Belum sih, Mbak. Belum ya? Oke, baik, sekarang boleh kita mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu? Ibu situ. Baik, Bu, sekarang kita akan menimbang berat badan ya, Bu ya. Sebelumnya Ibu ada ngantongin barang, Bu, kayak HP atau Enggak sih, lepek? Mbak. Enggak. Oh, enggak. Cepolnya boleh dilepas dulu, Bu. Enggak. Boleh langsung naik ke timbangan? Pandangannya ke depan ya, Bu ya. Tahan nafasnya. Oke, sudah. Berat badan Ibu 38,9 ya. Selanjutnya kita akan mengukur tinggi badan Ibu. Boleh sini. Pandangan lurus ke depan ya, Bu ya. Oke, sudah. Jadi tinggi badan Ibu di 154 ya, Bu ya. Boleh kembali ke tempat duduk. Baik, Bu, tadi setelah mengukur tinggi badan dan berat badan Ibu, sekarang saya akan mengukur status gizi Ibu dulu ya. Baik, Bu, dari hasil perhitungan saya, status gizi Ibu ini underweight, Bu, atau gizi kurang. Iya. Sebelumnya, apakah Ibu ada kesulitan untuk makan, Bu? Ada sih, Mbak, kayak sulit menelan, terus perutnya tuh sakit, Mbak. Terus tuh kayak mual muntah juga. Jadi setiap makan itu mual ya, Bu ya? Iya. Oke, Bu, di sini saya akan melihat asupan makan Ibu ya. Iya. Dari Ibu bangun tidur kemarin sampai tadi pagi. Iya. Bangun bersedia, Bu? Iya. Kemarin Ibu bangun jam berapa? Jam 5. Setelah itu Ibu ada konsumsi apa, Bu? Makannya jam 7 sih, Mbak. Ibu ada makan apa, Bu? Ada nasi. Ya. Sebelumnya Ibu ada alergi makanan, Bu? Enggak sih, Mbak. Nggak ada alergi ya, Bu ya? Jadi nggak ada pantangan. Iya. Baik, Ibu, dari surat rujukan tadi kan Ibu mengalami GERD ya, Bu ya? Iya. Nah, terus setelah saya lihat juga asupan makan Ibu tadi, Ibu sering mengkonsumsi pedas, gorengan, sama asam-asam ya, Bu ya? Iya. Nah, di sini saya akan memberikan diet, Bu, yaitu diet lambung. Nah, di sini tujuan diet ini untuk mengurangi rasa nyeri ulu hati Ibu, untuk mengurangi mual muntah, dan menaikkan berat badan Ibu. Tadi kan di status gizi kan underweight ya, Bu ya? Iya. Nah, kita bisa mencapai berat badan ideal dengan cara melakukan diet ini. Nah, prinsipnya itu mengurangi makanan pedas ya, Bu ya. Terus makanan kayak gorengan, asam-asam itu sebaiknya dikurangin. Nah, ini juga prinsipnya ada makan sedikit tapi sering. Porsinya ya, Bu ya, porsi kecil tapi sering. Baik, Bu, di sini saya ada contoh makanan nih, Bu, yang dibatasi dan yang dianjurkan. Nah, ini, Bu, di sini yang dianjurkan itu ada nasi putih, nasi merah, kentang, roti tawar, dan gandum ya, Bu ya. Dan yang dibatasi itu tuh ada daging yang berlemak, Ibu. Kemudian ada makanan laut yang berlemak kayak cumi, udang goreng gitu ya, Bu ya. Sama telur goreng, telur balado itu dibatasi ya, Bu ya. Kemudian ada kopi itu juga, Bu ya, itu dibatasi ya, Bu ya. Kemudian ada makanan asam, Bu, kayak nanas gitu ya, Bu ya. Nah, di sini untuk memudahkan Ibu
Di sini saya ada daftar yang diperlukan nih Bu untuk mempermudah Ibu lihat berat-beratnya ya Bu ya. Nah, di sini Bu ada makanan nih Bu yang perlu dibatasi. Di sini kan perlu dibatasi ada nanas Bu, karena kan dia kan aslinya kuat ya Bu ya. Seringnya kan bau nanas itu asli ya Bu ya. Dan yang diperbolehkan itu di sini ada melon, ada semangka, ada pir, ada apel ya Bu ya. Kari pisang juga Bu. Iya. Nah, terus ini untuk buah ya Bu ya. Kemudian untuk karbohidrat ini yang diperbolehkan ini ada nasi, ada ini Bu, ada makaroni gitu ya Bu ya. Dan yang perlu dibatasi itu mie ya Bu ya. Ini sebaiknya mie ini dibatasi. Nah, di sini saya akan membuat contoh menunya ya Bu ya. Sebelumnya saya akan menghitung kebutuhan kalori Ibu dulu. Baik Bu, di sini dari hasil perhitungan saya untuk kalori Ibu itu ada di 1749,6 ya Bu ya. Iya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh menunya nih Bu. Di makan pagi, siang, malam, dan diselingan ya Bu ya. Di makan pagi ini Ibu bisa makan karbonya, Ibu bisa makan nasi. Sampai di makan malam ya Bu ya, karbonya pakai nasi. Kemudian hewannya ini ada semur telur ya Bu ya, dimakan pagi. Dimakan siangnya ada ayam panggang, ini ayam panggang tanpa kulit ya Bu, di bagian dada. Iya. Kemudian di makan malamnya ini ada pepes ikan kembuli Bu. Kemudian di nabatinya dimakan pagi ini ada tahu kukus. Ini tahunya bisa pakai tahu putih atau tahu kuning ya Bu ya. Dimakan siangnya ini nabatinya ada tempe bacem Bu. Kemudian dimakan malamnya ada sup tahu ya Bu ya. Iya. Untuk sayurnya dimakan pagi ada sayur bening bayam dan wortel. Dimakan siangnya ada brokoli rebus ya Bu ya. Kita juga perlu mengurangi minyak ya Bu. Kemudian dimakan malam ini ada tumis buncis dan wortel. Kemudian untuk buahnya dimakan pagi ini ada pepaya. Makan siangnya kita pakai pisang. Makan malamnya kita pakai melon ya Bu. Iya. Kemudian untuk selingan paginya di sini kita bisa bikin smoothies ya Bu ya. Smoothies buah, alpukat, pisang, susu. Baik Bu, ini ada contoh menu ya Bu. Ibu bisa baca-baca di rumah. Jadi Bu, selain dari faktor makanan, ternyata ada juga Bu dari faktor kebiasaan kayak waktu makan dan tidur Bu. Sebaiknya makan ke tidur itu ada jeda ya Bu ya. Minimal jedanya itu 3 jam Bu. Dan untuk tekstur makanannya sebaiknya teksturnya yang lunak-lunak dulu ya Bu ya. Nah, dan untuk olahraga minimal seminggu itu 5 kali Bu, 30 menit ya Bu ya setiap olahraga. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Cukup semua. Cukup ya Bu ya. Nah, kira-kira habis dari sini apa nih Bu makanan yang bakal Ibu kurangi, Ibu batasin? Mungkin makanan pedas ya Mbak, sama goreng-gorengan, sama asam-asaman. Iya Bu. Dan tadi ya Bu ya, lebih memperhatikan lagi untuk waktu makan dan tidur ya Bu ya, karena itu sangat berpengaruh Bu, itu yang mengakibatkan berat. Baik Bu, kira-kira Ibu kapan ya Bu bisa datang lagi ke sini? Mungkin 2 mingguan Mbak. 2 minggu ya Bu ya? Iya. Oke Bu, jadi sudah selesai ya Bu ya untuk konselingnya. Iya. Nah, semangat untuk menjalankan diet ya Bu. Harapannya nanti Ibu kembali lagi ke sini, nyeri Ibu sudah berkurang, Ibu sudah jauh lebih baik ya Bu ya. Untuk berat badan Ibu bisa bertambah secara bertahap. Iya. Semangat ya Bu. Iya, Bu.